Mas, kamu lagi ngapain? Aku lagi bikin podcast drama horor nih. Ajarin aku dong bikin podcast drama. Gimana kalau kita belajar bareng aja di Masterclass Audio Drama Kelas Podcast Siberkreasi. Tiap Sabtu Minggu mulai tanggal 6 November. Gratis kok. Mau. Ih, keren. Itu efek Foley juga ya? Ajarin. Itu bukan aku. Jadi itu suara apa? Itu namanya jump scare. Makanya ikutan Masterclass Audio Drama Kelas Podcast Siberkreasi biar podcast lu tambah drama. Daftar sekarang di siniar.net/drama. Siniar.net/drama. Lah kok dia lari? Mas, pokoknya kita putus. Jadian sama abang aja, Neng. Ntar abang ajarin podcast drama. Halo semuanya, kenalin nama gue Caroline. Dalam kesempatan kali ini, gue mau menceritakan salah satu pengalaman misterius yang pernah gue alami bersama dengan almarhum mama. Sebenarnya kalau gue ingat-ingat lagi, ada cukup banyak pengalaman-pengalaman misterius yang gue alami sendiri ataupun yang gue alami bersama dengan almarhum mama. Tapi dalam kesempatan kali ini gue pengen menceritakan pengalaman yang satu ini. Karena setelah sekian puluh tahun pun pengalaman ini masih sangat berbekas bagi gue. Karena pengalaman yang satu ini hampir saja merenggut nyawa gue, nyawa almarhum mama pada saat itu, dan juga nyawa salah satu sahabat keluarga kami yaitu Tante Mary. Keluarga gue ini keluarga kecil, jadi cuma terdiri dari gue sama almarhum mama. Ya, kalian bisa bayangin lah betapa dekatnya hubungan kami. Jadi keluarga kecil kami ini punya satu tradisi, yaitu setiap liburan kenaikan kelas, liburan panjang, kami akan pergi buat holiday. Waktu itu domisili di kota Jakarta. Jadi kita kalau liburan itu ke daerah-daerah yang dekat sama Jakarta. Kayak Bandung, atau Puncak, ataupun ke daerah Banten. Nah, sebelum mama menikah dengan papa, mama pernah kerja di daerah Banten selama lebih dari 5 tahun. Jadi beliau ini katam banget sama daerah situ, restoran mana yang enak, pantai mana yang bagus, beliau tahu banget. Nah, jadi akhirnya di tahun itu, yang gue udah gak bisa inget pastinya ya, tapi itu 91 atau 92, kita mutusin untuk day trip ke daerah Banten. Jadi kita ajak deh si Tante Mary nih, sahabat mamah ya. Udah kayak keluarga juga buat pergi bareng kita. Kebetulan suaminya lagi keluar kota, anak-anaknya juga lagi liburan sama keluarga suami. Akhirnya beliau ikut Tante Mary bersama dengan kami. Kita putusin berangkat dari Jakarta itu sekitar jam 9 pagi. Jam 9, jam 10 pagi. Dengan estimasi nanti sampai daerah Banten sekitar jam 12-an siang. Dan kita berangkat, perjalanan berjalan lancar. Estimasi kita juga tepat, sampai di daerah Banten itu jam 12-an. Kita langsung meluncur ke salah satu restoran favorit mama. Nah, setelah makan siang di sana, lanjut acara pantai. Kita berenang, main air, minum air kelapa muda, nikmati udara segar, pokoknya have fun lah. Seperti biasanya nih, kalau lagi have fun itu, waktu berasanya cepet banget lewat. Itu juga yang gue rasain di hari itu, cepet banget, tahu-tahu tuh, loh udah gelap aja gitu. Terus mama bilang,
Udah sore nih, yuk balik. Perjalanan pulang masih jauh, kita masih harus nyetir balik ke Jakarta. Oke, sedikit sedih sih, karena kok berasanya singkat banget ya. Tapi juga udah mulai lapar, keloncongan, perut. Karena mungkin faktor gue juga berenang hari itu. Akhirnya kita mulai nyetir. Pertama-tama singgah dulu, makan malam juga di salah satu restoran favorit. Habis makan, kita mulai perjalanan menuju kembali ke Jakarta. Setelah masuk jalan tol kurang lebih 10-15 menitan, gue mulai ngerasa ngantuk tuh. Jadi maklumin aja lah ya. Karena kan jalan tol itu monoton banget gitu. Cuma lurus terus. Gue juga udah seharian main air, udah seharian berenang, terus ditambah habis makan malam. Alhasil gue ngantuk. Gue tidur lah di kursi penumpang bagian belakang. Waktu itu mobil kita Mitsubishi Galant warna hijau. Posisi kendaraan berkendara itu mama yang nyetir, Tante Mary di kursi penumpang depan dan gue di kursi penumpang belakang. Nah gue inget tuh waktu itu masih belum wajib ya pakai safety belt. Jadi gue benar-benar tiduran, baringan gitu. Selonjoran di kursi penumpang bagian belakang. Gue gak tahu berapa lama mobil berkendara. Tapi yang gue inget, gue tuh udah tidur banget, udah deep sleep. Nah, lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba gue ngerasa ada satu dorongan kuat banget yang bahkan membuat tubuh gue itu jatuh dari kursi penumpang. Terdorong dari kursi penumpang, jatuh ke bawah. Kaget kan, gue bangun, gue buka mata. Hal pertama yang gue sadarin itu gelap. Gelap banget. Gue mulai mikir ini di mana gitu. Ini bukan jalan tol lagi. Karena gue inget jalan tol itu ada lampu penerang jalan yang warnanya kuning itu. Nah ini gak ada. Mana gue gitu. Gue bangun, gue berduduk, gue nengok ke kiri gue. Itu ada tumpukan pasir tinggi banget. Sekitar 3 meteran. Lebih jauh ke depan, di sisi kanan ya, ada tumpukan batu. Bukan batu kerikil ya, tapi kayak batu besar yang lo hancurin lah. Jadinya kayak batu-batu itu ada di sisi kanan. Juga sangat tinggi. Sama tingginya kayak tumpukan pasir. Gue lihat ke depan, Tante Mary sama Mama diem di kursi bagian depan dan lampu mobil nyala, masih nyala. Terus gue lihat ke depan, sekitar 10 meter dari posisi mobil kita berhenti, itu ada jembatan. Jembatan tua. Bisa kelihatan dari materialnya, jembatan ini jembatan tua. Dan yang bikin gue paling shock, kaget banget. Pada saat gue fokusin mata gue lagi, ternyata jembatan itu sudah dalam kondisi terputus. Jadi sebenarnya kita itu berhenti tepat di depan jurang. Gue bisa ngerasain saat itu kaki gue lemes, seluruh badan gue bahkan lemes, tangan gue dingin, dan jantung gue tuh detaknya udah gak karuan. Gue gak bisa ngomong. Gue cuma bisa bilang, "Ma, kita nih ada di mana?" Gue cuma bisa bilang begitu. Terus Mama diem gitu ya, nggak jawab, nggak langsung jawab. Terus akhirnya dia bilang, "Udah kamu diam-diam dulu aja di belakang ya, tenang dulu, diam-diam dulu aja." Akhirnya gue nurut. Terus seakan dalam gerakan yang sangat slow motion itu ya, kayaknya semuanya tuh gerakannya slow motion banget. Gue bisa ngeliat nyokap tuh mulai mindahin gear mobil ke arah mundur. Pada saat mobil mulai bergerak, gue baru sadar kalau sebenarnya kita itu ada di jalan berbatu.
Karena pada saat mobil bergerak, gue bisa dengar suara batu yang beradu sama ban mobil. Nah udah gitu, baru sadar juga gue bahwa jalanan itu tuh sempit. Jadi kurang lebih hanya sebesar 1,5 badan mobil. Butuh maju mundur beberapa kali sampai akhirnya mobil kita benar-benar bisa berputar arah. Jadi maju, mundur sampai akhirnya mobil kita tuh benar-benar balik arah gitu. Jadi posisinya si jembatan yang putus tadi itu ada di belakang kita sekarang. Dan saat kita ngelihat apa yang ada di depan, kita kaget lagi gitu. Karena jauh di depan kita bisa ngelihat kelebatan cahaya lampu mobil. Sama ada sinar lampu penerang jalan yang kuning itu. Jauh gitu. Jadi kok bisa ya dalam pikiran gue, ini kok bisa kita ada di sini gitu. Cuman gue masih nggak ngerti gitu gimana ceritanya. Nah terus yang gue lihat juga kurang lebih 100-an meter ya dari posisi mobil itu ada kayak pos security gitu dari kayu yang nggak permanen ya. Nah di situ ada pos security kosong, nggak ada orang lain, cuman gue sama nyokap sama tante Mary dan mobil kita. Nggak ada orang lain, nggak ada siapapun, nggak ada kendaraan lain di situ. Nah di antara pos security dan mobil kita, posisi di mana mobil kita berhenti, itu ada beton pembatas jalan. Jadi kalian tahu ya itu yang beton-beton yang disusun, biasanya itu untuk membatasi jalan. Atau disebut juga road barrier. Nah, pembatas jalan itu rapat gitu, cuman menyisakan satu lubang untuk memungkinkan kendaraan lewat. Terus kita bengong gitu ngeliatin itu. Gue juga diem aja bengong. Terus saat itu gue bisa dengar Tante Mary bilang, "Feb, kamu lihat nggak?" Mama gue namanya Febe. "Feb, kamu lihat nggak?" Terus Mama bilang, "Iya, lihat." Terus Tante Mary bilang, "Gimana nih?" Terus Mama bilang, "Udah kita hajar aja." Gue diem dong, gue bengong aja waktu itu. Gak ngerti apa yang diomongin mereka, cuman kayaknya gue ngerti pada saat itu. Gue tahu bahwa ini bukan waktunya bertanya nih gitu. Karena keadaan juga tegang banget kan. Akhirnya gue mutusin untuk diem aja. Gue lihat nyokap masang safety belt, Tante Mary juga. Terus Mama bilang, "Lin, pasang safety belt ya. Dan merem." Waduh, kaget dong gue. Kok merem gitu? Gue iyain aja, gue nurut. Nah, gue merem tuh. Gue mulai ngerasa mobil digas. Digas, tapi masih belum maju tuh. Digas. Mulai gerak. Makin cepet, itu yang gue rasain. Gak peduli lagi itu jalan berbatu. Gak peduli lagi mobilnya susah bergerak ya, karena jalanannya bukan jalanan aspal. Hajar terus sama mama, sampai akhirnya di satu titik kita berhenti sebentar. Gue masih belum berani buka mata. Terus setelah berhenti sebentar itu mobil jalan lagi, dan kali ini lebih cepat, dan udah gak ada lagi suara batu. Terus gue mulai ngerasa ada penerangan di mata gue gitu ya. Gue mulai merasa melihat cahaya. Dan gue buka mata. Barulah di situ gue sadar kita sudah kembali ke jalan tol. Selama perjalanan itu kurang lebih 10 minutes. Gak ada yang berani ngomong gitu. Diem aja semua. Masih tegang juga ya. Terus kita bisa lihat dari agak kejauhan itu ada petunjuk jalan keluar tol.
Mama bilang, keluar tol dulu ya, kita cari tempat pemberhentian. Ya oke. Terus keluarlah si mobil. Setelah beberapa menit, kelihatan di situ ada warung Indomie gitu, pinggiran jalan. Berhentilah kita di situ. Berhenti, keluar mobil, gue bisa lihat mama tuh jalannya agak gontai ya, lemes kakinya. Pengen gue bantu tapi beliau ini orang kuat memang. Mama ini perempuan kuat. Dan juga pemberani ya. Gue lihat dia udah bisa berdiri, udah bisa tegap lagi dan jalan sendiri. Kita masuk ke warung Indomie, gak terlalu besar. Kayak seperti warung-warung Indomie lainnya lah, standar. Gak banyak orang juga, cuman ada 2 bapak-bapak waktu itu. Mereka kayaknya baru habis makan. Terus kita duduk, ada bapak-bapak 1 dan ibu-ibu paruh baya yang kelihatannya mereka yang running the warung, apa sih, kayak yang jalanin warung itu gitu. Terus kita pesan minuman hangat waktu itu. Seingat gua dulu mama tuh minum kopi ya, jadi pastinya beliau minum kopi dan gue minum teh. Tante Mary juga mungkin minum kopi or something. Nah setelah pesan, masih tuh gak ada yang ngomong. Habis pesanan kita datang, 2 tamu yang lain kelar. Dan cabutlah mereka gitu. Terus setelah minum beberapa teguk gitu ya, mulai tenang. Mulai sih Tante Mary yang ngebuka percakapan. Tante Mary nanya, Lin, kamu lihat gak sih tadi? Diem dong gue. Lihat apa ya tante? Maksudnya apa gitu? Jadi kamu gak lihat ya? Enggak ya tante. Saya soalnya gak tahu juga yang dimaksud apa. Gue bilang gitu. Terus si Tante Mary kelihatannya lega banget gitu. Terus ya syukurlah gitu. Kalau kamu memang gak lihat, itu lebih bagus gitu. Gue malah jadi penasaran gitu kan. Terus gue ngeliat ke mama gitu. Mah, apa sih gitu yang dilihat? Ceritain dong. Terus mama ngusap-ngusap pala gue gitu. Ngusap-ngusap rambut. Terus dia bilang, beneran nih mau diceritain. Dia tuh kayak ragu gitu mau cerita. Terus gue bilang, ya udah tanggung ya ma. Udah begini juga keadaannya gitu. Kenapa gak juga diceritain gitu. Akhirnya dia ya di antara keraguan dan ya mau nggak mau juga harus cerita gitu kan. Akhirnya ya udah jadi gini ceritanya. Mama itu lagi nyetir aja biasa di jalan tol. Karena kan kita di jalan tol ya. Dan sepertinya kita ada di jalan tol pada saat di satu titik tiba-tiba kaki mama itu ngangkat pedal gas dan nginjek rem. Dan itu kecepatan tinggi. Kita beruntung banget mobil itu gak terbalik. Gak tahu gimana ceritanya mobil itu gak terbalik. Dan gak tahu gimana ceritanya kenapa tiba-tiba dalam keadaan yang sepertinya kita ada di tol, mama mau ngangkat kaki dan mindahin dari gas ke rem. Ke kopling dan ke rem ya, karena itu mobil manual. But anyway, the point is, kenapa tiba-tiba dalam keadaan yang sepertinya kita ada di jalan tol, tiba-tiba mama mau ngeberhentiin mobil, which is gak masuk di akal sama sekali. Dan ketika mobil itu berhenti, barulah kita sadar bahwa kita sudah tidak lagi ada di jalan tol. Dan saat itulah saat dimana gue terbangun. Jadi kita tuh sama-sama tertegun, kaget, shock. Udah melebihi shock, mungkin kayak whatever it's called. Karena di depan kita itu udah jembatan yang putus itu tadi. Dan kita tuh udah benar-benar stop di depan jurang. 10 meter lagi, kalau waktu itu mama gak berhenti, kita tuh udah masuk ke jurang. Dan kita udah mati. Gitu loh. Wah di situ tuh gue udah gila sih, kayak blow up my mind banget gitu, kayak gila, ini gila. Terus oke. Terus yang tadi maksudnya dilihat dan nanya apakah gue lihat itu atau enggak, itu apaan gitu.
Nah terus si mama ngelanjutin. Dia bilang, nah pas mobil dimundurin, kan kita lihat ada pos security. Dan di depan pos security, which is di antara mobil, posisi mobil berhenti, dan pos security itu ada beton pembatas jalan. Nah itu gue inget tuh, nah gue nanya sama mama, iya itu gimana ya ceritanya? Karena road barrier itu, atau si pembatas beton itu rapat gitu dan menyisakan hanya satu celah untuk tepat satu badan mobil. Gimana ceritanya kita bisa lewat di situ? Mama tuh juga nggak tahu gitu. Dia bilang nggak tahu. Nah terus apa yang disebut dengan lihat atau enggak itu tadi? Nah mama bilang ketika mobil berputar arah, berputar posisi dan kita melihat ke road barrier itu tadi, Mama dan Tante Mary, mereka melihat ada siluet-siluet putih berbaris di atas beton pembatas jalan. Dan jumlahnya banyak sekali. Banyak sekali, nggak terhitung. Dan itu bentuknya tuh kayak siluet putih gitu yang nggak ada bentuk fisiknya, tapi ya siluet-siluet putih kayak cahaya dan asap semacam itu. Dan itulah ketika Tante Mary nanya, lihat nggak Feb? Dan nyokap gue bilang, iya gue lihat. Terus gimana ya, kita hajar aja gitu. Karena nggak ada pilihan lain kan. Dan ketika mama cerita itu ke gue udah benar-benar lemes gitu. Yang satu badan gue tuh udah, oh my goodness, what the heck gitu. Apa yang baru saja terjadi. Terus akhirnya ya kita cuman bisa diem gitu dan mencerna lah. Saat itu kita mencerna semua itu. Terus kita diem, minum kopi, minum teh, gue minum teh. Nah saat itulah si pemilik warung, si bapak-bapak itu nyeletuk. Dia bilang, maaf Neng ya, tadi saya ngikutin dengerin gitu. Karena kan warungnya juga gak besar ya, kita juga gak bisa nyalain si bapak kalau dia ikut ngedengar gitu. Oh iya gak apa-apa Pak, kita bilang. Terus si bapak bilang, iya Neng itu beruntung nih. Neng ini semuanya beruntung. Masih dalam perlindungan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu tuh ada kecelakaan Neng di situ. Satu keluarga pakai mobil juga, semuanya meninggal. Dan itu juga bukan kejadian pertama Neng. Kita orang daerah sini tuh udah tahu lah ceritanya. Diem aja kita semua udah, it's too much gitu yang harus kita cerna ya saat itu. Diam aja semuanya, ya udah. Terus kita minum, ya kita udah juga nggak bisa senyum ya. Kita minum kopi, minum teh ya diem gitu. Berusaha untuk tenangin diri. Setelah merasa cukup tenang ya bayar, terus permisi. Kita mulai balik berkendara pulang ke Jakarta. Puji syukur perjalanan kembali ke Jakarta berjalan lancar. Dan setelah kita drop Tante Mary, kita pulang ke rumah dan everything is fine. Terus setelah kejadian itu, masih ada beberapa kali sih sebenarnya kita pergi lagi ke daerah Banten, main ke pantai yang ada di daerah sana. Dan gak ada lagi kejadian seaneh itu. Tapi ada satu sebenarnya kejadian. Waktu gua udah lebih dewasa. Cuman gua gak akan ceritain di sini, mungkin lain kali gua cerita. Ya. Jadi kejadian itu udah lama banget. Tapi sampai hari ini masih berbekas dalam hati gua. Setelah tahun 2008 nyokap mama meninggal, di tahun 2012 gue kenalan sama suami, dan di tahun 2017 gue menikah. Sempat LDR lama sama suami, Jakarta, Copenhagen, karena kebetulan suami asli Denmark
Dan di tahun 2017 gue pindah ke sini, ke Denmark, dan gue tinggal di sini. Meskipun udah bertahun-tahun yang lalu kejadiannya, udah berpuluh tahun yang lalu, dan gue udah pindah sejauh ini, tapi kenangan itu tuh masih bekas banget di hati gue dan di pikiran gue. Dan sampai hari ini gue masih wondering gitu, kayak apa sih yang sebenarnya terjadi, dan kok bisa kita tuh dari jalan tol pindah ke jalan itu, dan kok bisa mobil kita lewat pas di antara road barrier itu tadi, si pembatas jalan itu tadi, sementara celah itu hanya pas satu badan mobil gitu. Dan kok bisa juga mama ngerem tepat di depan jembatan putus dan jurang itu tadi. Dan kok ya apa juga yang dilihat sama mama dan tante Mary. Gue cuman bisa bersyukur bahwa gue gak ngeliat apa-apa malam itu. Dan gue juga cuman bisa bersyukur bahwa sampai hari ini gue masih dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan yang sempurna. Itu aja sih yang bisa gue bagiin. Sama satu lagi, kalau kita berkendara bersama keluarga ataupun sendiri, jangan lupa berdoa. Supaya kemanapun dan dimanapun kita berada, kita tidak pernah melupakan Tuhan dan kita selalu ada dalam perlindungannya. Salam buat semua yang ada di Indonesia. Stay safe. Bye-bye. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.